Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan itu dinyatakan di dalam surat Yohanes. Dan kemudian juga dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Jadi kalau kita mau belajar untuk mengikuti jalan-jalannya, maka kita bisa selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Bisa saja ada hal-hal yang kita temui, mungkin nampaknya menurut mata kita itu gak cukup baik, tetapi tetap kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Haleluya. Kita nyanyikan lagi ya lagu ini. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Beriku hatiku, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lagu ini mengambil referensi tentang seorang wanita yang datang kepada Yesus dan mengurapi dia.
Dan kalau kita baca di kitab Injil, setidaknya ada di Injil Yohanes, kemudian juga di Injil Lukas, dan juga di Injil Markus ya. Dan sebagian berpendapat bahwa ini kisah yang sama. Tapi kalau kita perhatikan ini nggak persis sama juga. Dan ada yang menyimpulkan wanitanya ini wanita yang sama. Tapi bisa juga nggak sama ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan Alkitab, yang kita perlu kita ingat ya, ini bukan bicara soal catatan sejarah ya, tapi lebih kepada pelajaran apa yang bisa kita ambil. Karena ketika satu kata, satu kalimat, bahkan satu titik itu ada di firman Tuhan, di Alkitab, juga dalam berbagai terjemahan, itu memperkaya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, kali ini kita mau lihat dari Yohanes 12. Dan kalau kita baca di Alkitab, Yohanes adalah Injil yang paling unik. Dia menuliskan banyak kisah yang tidak ditulis oleh Matius, Markus, atau Lukas. Tapi yang dia tulis itu mempunyai arti yang dalam ya. Jadi walaupun kisah ini di Yohanes 12 ini juga ada di Lukas 7, kemudian juga ada di Markus 14. Tapi kalau kita perhatikan, maka kisah di Yohanes 12 ini sepertinya berurutan ya, dengan Yohanes 11 di mana kejadiannya adalah Lazarus dibangkitkan dari kematian setelah 4 hari di dalam kubur. Nah, saya bacakan dari ayat 1 ya, Yohanes 12 ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Apa yang ditulis oleh Yohanes ini banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Kita lihat ya, kalau Yohanes 11 itu ceritanya Lazarus dibangkitkan. Jadi kalau kita baca ya, kita perhatikan, maka di Betania itu ada Marta dan Maria. Kita bisa melihat sepertinya yang punya rumah itu nampaknya Marta. Kalau kita baca di Injil Lukas, waktu itu Yesus datang ke Betania, dia mampir dan seorang perempuan bernama Marta dikatakan menerima dia di rumahnya. Lalu dikatakan lebih lanjut, Marta ini mempunyai seorang saudara namanya Maria yang duduk terus dekat kaki Tuhan ya. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan memperhatikan terus perkataan Tuhan, sementara dikatakan bahwa Marta itu sibuk sekali ya, karena dia melayani Tuhan dan akhirnya dia mungkin mau buat makanan yang enak ya, dia sibuk dan akhirnya dia protes ya, dia bilang sama Yesus, "Ya Tuhan, kok nggak peduli bahwa aku melayani seorang diri sementara saudaraku duduk saja di situ?" Lalu dia bilang, "Suruhlah dia juga melayani." Ya. Terus
Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ya. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan dari banyak, mungkin kita suka dengar khotbah atau satu seri pengajaran, dan yang salah satu yang disampaikan adalah kisah Marta dan Maria. Dua orang ini sama-sama mengasihi Tuhan, ya. Saya percaya mereka mengasihi Tuhan. Tapi yang satu bahasa kasihnya itu, yang namanya Marta, adalah dia berusaha menunjukkan kasihnya kepada Tuhan itu dengan tindakan, ya, dengan menyiapkan makanan, menyiapkan segalanya, ya. Barangkali juga masa itu nggak seperti kita di Indonesia, misalnya ini ada asisten rumah tangga, bisa tinggal disuruh, tapi juga bisa berarti karena dia ingin memberi yang terbaik, maka dia mau kerjakan sendiri. Tapi waktu dia melakukan hal itu, sebenarnya dia kehilangan kesempatan untuk menikmati quality time, ya, bersama tamunya yang istimewa itu, yaitu Yesus. Nah, Maria sebaliknya, dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini menarik sekali, ya, kalau kita baca di Lukas 10, ya, ayat 39. Marta ini punya seorang saudara yang bernama Maria, dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau belajar banyak, kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, maka kita tidak cukup membaca Alkitab itu sambil lalu, ya. Kita perlu terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan di sini dalam bahasa aslinya itu bukan rema, yaitu logos. Jadi itu suatu teaching, satu pengajaran yang perlu didengar terus, dan pada satu titik tertentu mungkin bisa ada rema yang Tuhan berikan. Jadi ada juga yang menyimpulkan bahwa Maria ini punya bahasa kasih itu quality time, ya. Jadi dia menunjukkan kasih, rasa hormat, respek kepada tamunya yang istimewa, yaitu Yesus, dengan cara duduk di situ di dekat kakinya dan mendengarkan terus perkataan Tuhan. Ya, bayangkanlah kalau misalnya kita bertamu ke rumah seorang, lalu kita ditinggal di ruang tamu, ya. Tuan rumahnya atau nyonya rumahnya sibuk masak gitu. Nah, itu aneh juga sebenarnya, tapi mungkin Marta buat itu karena Maria dipikir ada temani Yesus, ya. Tapi akhirnya dia protes juga. Nah, saya mau tunjukkan di ayat 3 ini, ya, dari Yohanes 12. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, ya, kalau dalam terjemahan IMB setengah liter katanya, ya, yang mahal harganya. Jadi kebayang, ya, setengah liter itu seperti apa. Lalu meminyaki kaki Yesus. Nah, ini dia di Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan waktu dia merasa sangat diberkati, ketika Lazarus saudaranya dibangkitkan dari kematian, walaupun sudah 4 hari dikubur, dia merasa tidak sayang, ya, dengan setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya itu. Dia meminyaki kaki Yesus dan dia menyekanya dengan rambutnya. Lalu bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat di sini ada Marta, ya, yang tetap melayani. Di ayat 2 dikatakan, ya, di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus, dan Marta melayani. Sama seperti di Lukas 10, ya. Marta ini orang yang mungkin, ya, seksi konsumsi atau hospitality, ya. Jadi dia melayani dengan bahasa kasihnya itu adalah memberikan servis, ya, pelayanan, pekerjaan yang baik.
Lalu ada di situ juga sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus ini ya ada orang-orang yang menafsirkan ini orang kayaknya flegmatik ya, cuek, tenang-tenang aja begitu. Jadi Lazarus sendiri pun dibangkitkan dari kematian itu, ya dia sudah mati. Kalau kita baca di Yohanes 11 itu sebenarnya hubungannya lebih kepada Yesus mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Ya, sebelum disebut Lazarus itu ada dua orang wanita ini yang spesial ya, karena mereka mengasihi Tuhan dan lebih khusus lagi Maria ya. Dan itu nyata dari bagaimana Maria itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan lewat persembahan dari minyak narwastu murni. Lalu kita lihat di ayat 4 ada tokoh lain, Yudas Iskariot, dan ini seorang dari murid Yesus yang selalu berjalan bersama Yesus ya, kecuali pada momen-momen tertentu Yesus cuma bawa Yakobus, Yohanes dan Petrus. Tapi selebihnya biasanya 12 orang ini selalu ada. Ini salah seorang rombongan, salah seorang murid dari Yesus. Yudas Iskariot ini dia juga bendahara dan dia punya cara berpikir yang berbeda. Dan dia bilang, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Nah pada saat itu kalau kita baca di Alkitab, upah sedinar adalah upah seorang pekerja harian. Jadi kalau ini minyak dijual seharga 300 dinar, artinya bisa memberi gaji 300 orang yang bekerja dalam satu hari. Nah kalau upahnya sedinar berarti itu kan cukup buat makan dia ya, dengan keluarga dia. Mungkin keluarganya juga bukan keluarga besar ya. Tapi artinya ini memang minyak ini nilainya besar sekali, tinggi sekali. Lalu ayat 6 Yohanes mencatat bahwa Yudas mengatakan ini bukan karena dia peduli sama orang miskin, tapi karena dia adalah seorang pencuri dan dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ada hamba Tuhan yang menceritakan bahwa Yesus itu dia bergerak dengan rombongan sampai diperlukan bendahara, artinya banyak uang yang dikelola dan saking banyaknya mungkin nggak terdeteksi uang yang diambil oleh Yudas itu. Dan kita baca di bagian lain memang rombongan Yesus ini juga disuplai oleh beberapa wanita yang memang mereka tidak hanya mungkin memberikan apa yang diperlukan bagi rombongan pelayanan yang Yesus itu ada ya keliling kemana-mana, tapi mereka juga taruh uang mereka di sana ya. Jadi dengan kata lain ketika Yesus di muka bumi ini dia bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa dia nggak punya apa-apa, dia miskin, dia lahir di kandang dan sebagainya. Tapi kalau kita pelajari ternyata nggak seperti itu sebenarnya. Bahkan ketika dia mati di kayu salib, pakaiannya itu diperebutkan ya. Dia punya jubahnya itu kainnya bagus sehingga prajurit-prajurit yang mau mengambil pakaiannya, mau ngambil jubah ini, mereka membuang undi ya, supaya jangan dipotong itu jubahnya itu karena itu mahal ya, bernilai tinggi. Nah bayangkanlah kalau jubah yang dia pakai dan kan harus pasti sudah kotor, sudah kena macam-macam ya, bercak darah dan sebagainya. Tapi kalau sampai prajurit-prajurit yang menjaga di sana membuang undi untuk mendapatkan jubah tersebut, artinya itu jubah yang mahal ya. Kita teruskan lagi ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, ini ada satu hal yang menarik di sini ya. Hari-hari ini kita menghadapi situasi yang cukup berat ya secara logika dengan
masa pandemi ya, banyak orang yang secara ekonomi itu kena dampaknya luar biasa, dan kita bersyukur ya, banyak gereja, banyak pelayanan, dan juga banyak orang-orang yang secara finansial mereka tuh diberkati, mereka mengulurkan tangannya, mereka melakukan apa yang mereka bisa buat, ada yang membuat makanan kemudian dibagi-bagikan, ada yang bagi-bagi uang ya, kepada orang-orang yang mungkin jualan tiap hari untuk hanya cukup untuk makan, dan mereka bagikan beberapa tambahan uang yang lumayan sekali ya. Kita bersyukur untuk hal itu ya. Dan kalau di pelayanan di gereja ini juga bagian dari pelayanan diakonia. Tapi coba lihat ayat 8 ya. Ini menarik sekali. Dan Tuhan bilang, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Di bagian lain dikatakan bahwa kamu bisa selalu melayani orang-orang miskin, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini konteksnya pada waktu Yesus ada di muka bumi. Tapi artinya Yesus menghargai sekali apa yang Maria dari Betania ini lakukan. Walaupun otak manusia bilang, kan sayang itu. Seharusnya kita bisa pakai untuk melayani banyak orang. Kita bisa pakai itu untuk 300 orang yang bekerja dalam satu hari. Atau itu kan upah 1 tahun. Ya, kalau dikatakan 1 dinar upah untuk 1 hari. Tapi Yesus melihat bagaimana bagi Maria nilai uang yang mungkin sangat besar itu nampaknya nggak terlalu berarti dibandingkan kasih dia kepada Tuhan, dibandingkan apa yang Yesus sudah lakukan dalam keluarga mereka, khususnya dengan dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Dan saya percaya bukan hanya itu sebenarnya sih ya. Ketika Maria menyediakan waktu untuk duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, saya percaya bahwa itulah saat di mana dia mulai mengenal Yesus tidak hanya dari jauh, tidak hanya apa kata orang, tapi dia cukup dekat untuk bisa menangkap perkataan dan spirit yang keluar ketika Yesus mulai mengajar. Dan itu terbukti ketika Lazarus mau dibangkitkan. Kalau kita baca di pasal 11 dari Injil Yohanes, kita akan melihat bagaimana orang seperti Maria itu beda ketika bereaksi dibandingkan dengan orang seperti Marta. Marta dan Maria dua-duanya orang yang mengasihi Tuhan. Marta mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara aktivitas melayani. Dan itu enggak salah juga. Tapi Maria mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dengan memperhatikan apa yang Tuhan katakan, dengan menyediakan dirinya ada bersama Tuhan. Dalam bentuk lain dikatakan dia ini punya bahasa kasih quality time ya, waktu yang berkualitas. Apa itu quality time ya? Apa itu waktu yang berkualitas ya? Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menikah, coba ingat-ingat ketika masa pacaran dulu ya. Apa yang disebut quality time? Kenapa Bapak yang sudah menikah sekarang mau jauh-jauh datang ya ketemu dengan Ibu yang waktu itu masih menjadi pacar ya? Ada beberapa cerita luar kota jauh ya, tapi dibelain datang hanya untuk bertemu mungkin 1 jam 2 jam, dan selama 1-2 jam itu berharap itu adalah quality time. Waktunya gak banyak, cuma 1-2 jam, tapi waktu yang berkualitas. Kebersamaan itu yang dihargai ya, bukan apa yang dibawa. Yang dibawa sih oke ya. Coba bayangkan kalau Bapak menikah dengan orang yang hanya senang dengan apa yang Bapak-bapak bawakan gitu ya. Saya percaya itu pada waktu masa-masa pacaran itu akan terseleksi di situ. Wah, sebenarnya yang lo suka itu gua apa harta gua, kira-kira kayak begitu ya. Nah, jadi quality time
kebersamaan itu, walaupun mungkin yang dibicarakan hal-hal yang simple, sederhana, kadang-kadang cerita-cerita yang ringan, gak bicara soal politik, tidak bicara soal hal-hal yang mengerikan, tapi hal-hal simple saja. Kadang-kadang mungkin tidak mengeluarkan kata-kata, tapi orang yang melalui masa pacaran itu ngerti quality time itu apa, ya. Kebersamaan itu artinya apa. Dan kalau terpisah oleh jarak, yang diingat itu kebersamaan itu. Ya. Makan apapun rasanya enak, ya. Karena ada kebersamaan itu. Ini yang Maria punya. Dan itu sebabnya kalau kita pelajari di Yohanes 11, ada beberapa hal yang Maria lakukan yang Marta tidak lakukan. Atau sebaliknya, Marta lakukan, dia terlalu semangat bereaksi ke sana ke sini. Dan ketika Yesus ngomong, Marta menanggapinya beda. Tapi ketika Maria datang, dia hanya bergerak ketika dia tahu Yesus memanggil dia. Ketika Marta bilang, Tuhan memanggil engkau, lalu dia datang ketemu dengan Yesus. Dan dia mengucapkan kalimat yang persis sama seperti yang Marta katakan sebelumnya. Ketika dia bilang, Tuhan, jikalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan waktu dia bilang seperti itu, kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu masjul hatinya. Dia terharu, dan kemudian dia tanya, di manakah dia dibaringkan? Ya, di sana Tuhan. Dan kita baca Yesus itu menangis. Lalu dia suruh buka kubur itu, dan orang-orang bilang, Tuhan sudah 4 hari, ya, sudah berbau. Tapi cerita selanjutnya adalah Lazarus dibangkitkan. Dan ketika sudah dibangkitkan, kalau kita baca urutan ceritanya, lalu masuk ke pasal 12, maka salah satu hal yang mungkin mendorong Maria begitu menghargai Yesus, sehingga setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya ini dianggap dia tidak ada nilainya dibandingkan dengan kasih dia, penghargaan dia kepada Yesus. Tapi kalau menurut saya bukan sekedar karena Lazarus dibangkitkan. Itu cuma bonus tambahan. Kalau menurut saya, kenapa Maria bisa buat seperti itu? Karena dia punya bahasa kasih, quality time, yang membuat dia mengerti hati Tuhan, yang membuat dia dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yudas protes, Yudas itu dari segi hitung-hitungan, ya, uang, tapi Yesus memandang cara yang beda, dan dia bilang, orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu pada kamu. Nah, teman-teman, ya, Bapak, Ibu yang mendengarkan hal ini, ya, mungkin sekarang ini kita banyak beraktivitas, ya, kita menolong banyak orang, dan itu harus dilakukan sebisa kita. Tentu kalau kita nggak bisa, ya tentu ya perlu bantuan orang lain. Di banyak gereja, di banyak pelayanan, ya dibuat mungkin seperti satuan tugas, ya, atau gugus tugas untuk menangani teman-teman yang mungkin harus isolasi mandiri, ya, dan sebagainya. Tapi coba perhatikan, apakah fokus kita hanya untuk melayani seperti itu yang memang adalah perintah Tuhan, ataukah kita melakukan hal itu karena kita sadar bahwa Tuhan yang tinggal di dalam kita menggerakkan kita untuk melakukan hal itu. Kita lakukan itu bukan sekedar karena aktivitas, bukan karena tugas gereja, bukan saja karena mungkin sedang tren, kita ikut melakukan hal itu, kita suka aktivitasnya, atau kita lakukan karena bahasa umumnya itu simpati atau empati. Ataukah kita melakukannya karena memang ada belas kasihan, ya, ada compassion dari hati kita di dalam itu yang memang dari Tuhan.
Dan kalau memang itu yang kita lakukan ya karena compassion, maka cara berpikir kita juga beda. Suatu ketika saya berbicara dengan satu orang hamba Tuhan yang dia punya pengalaman sekian puluh tahun dalam dunia bisnisnya, dan dia terlatih sekali, ya, baik sekali. Dan satu ketika saya sempat tanya, ya Pak, apa bedanya kalau kita membuat bisnis plan, ya, di misalnya di dalam bentuk pelayanan, ya, di satu satu tempat sekolah gitu, sekolah Alkitab, ya, ada buat bisnis plan. Apa bedanya dengan kalau kita di sekolah bisnis, ya, kita buat bisnis plan itu kan, kalau di sekolah sekuler kan kita memang namanya bisnis yang mesti untung, ya kita ngomong uang itu nggak masalah. Tapi kalau di dunia pelayanan itu kadang-kadang ya tidak setajam, sekuat sebagaimana orang-orang lain yang melakukan itu di dunia sekuler, ya. Itu sebabnya Yesus berkata ketika dia bilang, aku mengutus kamu, ya, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu kamu harus cerdik, ya, cerdik seperti ular dan baru tulus seperti merpati. Jadi kata cerdik itu menunjukkan bahwa kamu ini ada di dunia sekuler yang cara berpikirnya itu beda dengan kamu yang terbiasa di lingkungan pelayanan, di mana kita diajar untuk respect orang lain, kita diajar untuk berdoa, tanya Tuhan. Tapi kalau kamu masuk ke dunia sekuler, ya, kamu akan melihat cara pikirnya beda. Oleh sebab itu yang paling penting ujungnya itu kamu harus cerdik dulu, kamu harus diperlengkapi cukup kuatnya. Baru di belakang itu hatimu harus tulus. Kalau enggak kamu akan dimakan, ya, istilahnya kayak begitu. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, ya memang kalau kita di pelayanan, kalau kita buat bisnis plan, ya, memang itu harus di-compare, ya. Kita membuat perencanaan, ya, kita punya skillnya, mungkin kita bisa belajar. Tapi ujung-ujungnya tetap kita harus berdoa, tanya Tuhan. Sebab kalau yang namanya pekerjaan Tuhan, kalau kita bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka kemungkinan besar itu adalah rencana kita, bukan rencana Tuhan. Tapi kalau kita dalam satu pelayanan dan kita menyadari kita nggak bisa, tapi kita tahu bahwa Dia menuntun kita melakukan hal ini, maka itu kemungkinan besar salah satu indikasi bahwa memang itu dari Tuhan. Artinya mau nggak mau kamu akan bergantung kepada Tuhan. Ya contoh simpel lah, contoh sederhana, ya. Ketika Abraham diberi janji oleh Tuhan bahwa dia akan punya anak kandung, tapi karena ternyata sekian lama istrinya nggak hamil juga, timbul ide baik dari Sarah, istrinya. Dan Sarah itu bilang begini, kamu kawinlah sama Hagar, supaya aku bisa punya anak lewat dia. Nah, itu kekuatan manusia, dan lahirlah anak Abraham, Ismail. Dan kalau kita baca di Alkitab, pada akhirnya Abraham mesti nunggu lagi 13 tahun, bahkan 14 tahun, baru lahirlah Ishak. Dan Tuhan berkata dengan jelas, Ismail juga anakmu, aku akan berkati, tapi perjanjianku akan aku buat dengan Ishak. Nah, kemampuan manusia hanya bisa menghasilkan Ismail lewat Hagar. Dibutuhkan kuasa Tuhan supaya bisa dihasilkan Ishak. Dan itu dengan cara yang beda, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi kita bisa belajar dari sikap Maria Betania ini, dan itu dibuat jadi lagu tadi. Dia punya hati yang menyembah Tuhan, sehingga minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang bisa dikonversikan menjadi upah dalam setahun, itu bagi dia
tidak berarti dibandingkan dengan kasih Dia kepada Tuhan. Kalau kita punya hati seperti itu senantiasa, maka kita nggak ragu. Kita percaya penuh apa yang Dia katakan dalam firman-Nya di surat Yohanes, bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kita nggak akan ragu bahwa ketika Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Kita nggak ragu hal itu. Sehingga kalau sesuatu nampaknya belum seperti yang kita harapkan, kita tetap percaya bahwa Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita. Dan tinggal tunggu waktunya aja, bahwa saya akan mengalami apa yang Dia janjikan. Dan oleh karena itu, kita bisa berkata, God is good all the time. All the time, God is good. Amin.